Duke ingin menghentikan, tetapi Tracy sudah menembak. Sebuah anak panah melesat dan mengenai pistol di tangan Tracy dengan tepat. Pistol itu pun terjatuh ke tanah dan pelurunya melesat. Tetapi Duke masih berlutut di atas tanah terkejut. Seluruh badannya berkeringat seperti disiram air hujan. Jantungnya seolah hancur ditembak oleh pistol tadi. "Nona Tracy." Ryan buru-buru mendekat, membawa Tracy dan Naomi yang pingsan. Kali ini Duke tak lagi meronta-ronta, ia hanya memandang Tracy dengan putus asa. Melihat sosok Tracy menghilang dari pandangannya, akhirnya ia paham Tracy bersedia mati daripada hidup bersamanya. Entah apapun yang ia lakukan, ia tetap tak dapat meraih hatinya. Segala hal yang ia lakukan hanya membuat Tracy semakin jijik dan kesal. Naomi. Ryan menggendong Naomi naik mobil. Ia khawatir ketika melihat tembakan bagian dadanya. "Semua salah aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Cepat pergi ke rumah sakit. Cepat!" desak Tracy dengan buru-buru. "Baik." Pada saat ini matahari terbenam seperti darah. Hati Tracy juga sama sedihnya dengan matahari terbenam. Ia sangat membenci dirinya yang tidak cukup tegas melakukan suatu hal dengan lemah lembut. Makanya kesalahpahaman terjadi berulang kali dan berbelit-belit, dan juga selalu melibatkan orang di sekitarnya. Sebelumnya Paula, sekarang Naomi. Jika terjadi sesuatu dengan Naomi, ia pasti tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Mobil tiba di rumah sakit. Ryan menggendong Naomi ke dalam dan berseru, "Dokter, dokter!" Ryan telah mengikuti Daniel selama belasan tahun. Ia biasanya adalah orang yang kalem. Selain masalah Daniel, ia tak pernah kehilangan kendali seperti ini. Beberapa bulan ini hubungannya dengan Naomi agak ranjau. Ia selalu menjaga sikap pasifnya, sama sekali tidak aktif terhadap hubungan ini. Orang luar melihat ia sama sekali tidak peduli dengan perasaan. Tetapi sekarang ia tak lagi menutupi perasaannya. Kecemasannya, kesedihannya, kekacauannya diperlihatkan semua. Tracy terus mengikuti dokter dan berulang kali berpesan, "Harus menyembuhkannya. Jangan sampai terjadi sesuatu." "Tenang saja, kami akan berusaha." Rumah sakit itu menjadi sibuk. Tracy berjaga di luar kamar pasien menunggu kabar dengan cemas. Ryan menelpon Daniel, namun tak ada yang menjawab. Ia berpikir mungkin Daniel sedang marah. Sekarang nyawa Naomi sedang diambang kematian. Ryan tak terlalu banyak berpikir. Ia lalu meletakkan ponsel dan berjaga di luar kamar. Ia tak menduga yang di waktu bersamaan Bukit Haruna sisi selatan juga sedang kacau. Rizka menggunakan cara tercepat membawa Dr. Heidi kemari. Dr. Heidi marah begitu tahu kabar ini. "Aku sudah bilang, harus memulihkan diri dengan tenang. Tidak boleh terprovokasi. Tidak boleh asal bergerak. Ini baru berapa hari." "Dr. Heidi, Anda jangan marah. Coba periksa versi Daniel dulu." Rizka buru-buru mendesak. "Bukan karena uang. Aku hanya malas mengurusi. Dia pasien yang tak bisa bekerja sama. Sekalipun dia adalah dewa, dia juga sulit diselamatkan." Dr. Heidi mempercepat langkah kakinya dan mulai melakukan pemeriksaan pada Daniel. Di luar pintu, Sanjaya mondar-mandir dengan panik sekalian bertanya pada Lady apa yang terjadi. Lily tak berani bilang karena masalah Tracy. Ia hanya bilang Tuan Daniel terprovokasi setelah menerima telepon. Mengenai detailnya hanya bisa menunggu. Ia sadarkan diri dan mengatakannya sendiri. Begitu Sanjaya mendengar, ia langsung tahu pasti hubungan dengan Tracy. Wajahnya murka, tetapi ia tak mengatakan apa-apa di hadapan orang lain. Ia hanya memerintah semua orang tetap tenang, jangan mengganggu pengobatan Dr. Heidi. Ia sekarang sudah memutuskan demi memikirkan keselamatan Daniel, ia harus berbicara baik-baik dengan Tracy.
Sedangkan Tracy di saat ini sama sekali tidak tahu penyakit Daniel kambuh. Ia sedang menunggu dengan cemas di rumah sakit berharap Naomi baik-baik saja. Pukul 12:30 malam, dokter akhirnya keluar dari ruang UGD. Ia melepaskan masker dan berkata, "Pasien sudah berhasil melewati fase kritis. Untung saja peluru tidak menembak bagian jantungnya, jadi tidak akan berbahaya." "Bagus kalau begitu." Akhirnya Tracy menghela nafas. Untung saja Naomi baik-baik saja. Jika tidak, ia sungguh tak mampu memaafkan dirinya sendiri. Setelah melewati banyak hal, ia dan Naomi serta Paula sudah seperti kakak adik. Satu persatu orang di sisinya pergi, ayahnya, Bibi Juni, kakak, dan sekarang hanya tersisa Naomi dan yang lainnya. Ia tidak ingin kehilangan siapapun lagi. "Apa aku boleh masuk melihatnya?" tanya Rian dengan buru-buru. "Boleh, tapi harus memakai pakaian APD," dokter mengingatkan. "Selain itu, karena luka tembak, kami sudah melapor polisi. Seharusnya polisi akan segera kemari dan membutuhkan kerjasama penyelidikan dari kalian." Rian tertegun sejenak lalu menganggukkan kepala. "Baiklah, sudah seharusnya. Terima kasih." Akhirnya dokter menghela nafas. Ia cemas Rian akan berulah. Tak disangka ia begitu berkoordinasi dengan baik. Tampaknya mereka bukan orang jahat. Awalnya Tracy ingin masuk melihat Naomi, tetapi ia tahu di saat seperti ini Naomi seharusnya lebih membutuhkan Rian daripada dirinya. Jadi ia menunggu di luar kamar. "Nona Tracy, minum air." Andi menuangkan segelas air untuk Tracy. "Terima kasih." Tracy menjawab lalu bertanya, "Kenapa kalian bisa di sini?" "Beberapa hari yang lalu, saat kehilangan kontak dengan Anda, Kak Rian mencemaskan Anda. Jadi ia mengutus kami kemari mencari Anda. Tapi kami tetap tidak bisa menemukan Anda, jadi mereka kemari langsung." Andi menjelaskan situasi dengan sederhana. "Rian yang mengutus kalian atau Daniel?" Tracy curiga. "Kak Rian," jawab Andi dengan spontan. "Tuan Daniel, dia..." Ucapannya belum selesai, ia sudah didorong oleh Kiki. Ia lekas menutup mulutnya. "Daniel kenapa?" Tracy langsung menyadari pasti terjadi sesuatu dengan Daniel. Ia lekas bertanya, "Apakah lukanya semakin buruk?" Andi menundukkan kepala, tak berani bicara. Kiki dan lain-lainnya juga tak berani bicara. "Berikan ponsel padaku." Ponsel Tracy dan Naomi telah dibuang oleh orang-orang Duke Louis, jadi tak bisa menghubungi Daniel. Andi menyerahkan ponselnya dengan lemah kepadanya. Tracy menerima ponsel lalu lekas menelpon Daniel. Setelah berdering agak lama, panggilan itu tak terjawab. Hatinya semakin cemas, ia lekas menelpon kembali. Kali ini akhirnya ada orang yang menjawab, tetapi bukan suara Daniel, melainkan suara seorang wanita yang enak didengar. "Halo." Tracy tertegun beberapa saat, kemudian ia baru bereaksi. "Friska Amberson." "Tracy." Friska di seberang telepon juga agak terkejut. "Ada apa?" "Mana Daniel?" Tracy mengendalikan suasana hatinya dan bertanya dengan tenang. "Ia sekarang sedang tak bisa menjawab telepon." Friska berkata dengan datar. "Ada apa? Beritahu aku saja. Aku akan memberitahunya." "Tidak perlu." Tracy segera menutup telepon, tetapi hatinya tak bisa tenang. Daniel orang yang sangat berhati-hati, tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh ponselnya. Kenapa hari ini ponselnya berada di tangan Friska? Sekarang sudah pukul 12:30 subuh, mereka berdua masih bersama di waktu ini. Selain itu, ia menggunakan nomor Andi untuk menelpon. Artinya Friska sama sekali tidak tahu ia yang menelpon, yang berarti Friska bukan sengaja memperlihatkan kepadanya. Berarti ini apa?
Semakin memikirkan, Tracy semakin gelisah dan semakin marah. Di dalam benaknya terbesit berbagai adegan intim Daniel dan Friska ketika membayangkan mereka berdua sedang saling berlilitan di atas ranjang. Hatinya seperti terbakar oleh api. Nona Tracy, di saat ini Rian baru keluar dari UGD. Anda istirahat sejenak. Aku ingin berkoordinasi dengan penyelidikan polisi. Selain itu, aku sudah berdiskusi dengan dokter. Jika besok pagi kondisi Naomi membaik, kita dapat menggunakan pesawat medis kembali ke kota Bunaken. Iya, terima kasih. Tracy menganggukkan kepala. Pergilah, aku akan menjaga Naomi. Baik, Rian buru-buru pergi meninggalkannya. Tracy mengembalikan ponsel pada Andi lalu membawa Cecil dan Ani masuk ke ruangan menjaga Naomi. Walaupun ia penuh dengan kecurigaan, tetapi ia sama sekali tidak lanjut bertanya. Bagaimanapun Kiki dan Andi tidak tahu banyak, jadi percuma saja menanyakan mereka. Selain itu, sekarang Naomi masih berbaring di dalam UGD, nyawanya masih diambang kematian. Ia sendiri tak punya minat cemburu dengan orang lain di dalam telepon. Lebih baik menyelesaikan masalah di depan mata dulu, masalah lain nanti baru dibicarakan. Satu malam berlalu tanpa tidur. Pagi hari ketika Rian kembali, ia agak kelelahan, tetapi untungnya ia sudah menyelesaikan segala masalah. Ia juga telah menghubungi dokter bahwa dapat membawa Naomi kembali agar menjamin keamanan dalam perjalanan pulang. Rian mengundang dokter dan beberapa perawat ikut kembali ke kota Bunaken. Segala hal telah disiapkan. Pukul 9:30 pagi, sekelompok orang itu naik pesawat kembali ke kota Bunaken. Di dalam pesawat, Rian dan Tracy terus menemani Naomi. Untung dia baik-baik saja. Tracy menggunakan handuk hangat mengusap wajah Naomi. Nona Tracy, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Anda, ucap Rian. Katakanlah. Mata Tracy melihat ke atas menatap Rian. Rian berpikir sejenak lalu berbicara dengan terus terang. Hal pertama adalah Duke Louis dan orang-orangnya telah ditangkap oleh orangku. Aku sudah mengutus orang membawa mereka kembali ke kota Bunaken dan akan ditindaklanjuti oleh Tuan Daniel. Tracy sangat terkejut. Kemarin keadaan benar-benar sangat kacau. Selain itu juga terjadi sesuatu dengan Naomi, jadi dia tidak terlalu banyak memikirkan hal lain. Ia kira Rian sibuk sampai pagi hari karena sedang bekerja sama dalam penyelidikan polisi. Tak disangka ia juga telah mengatasi Duke Louis dan para gangster itu. Benar-benar tangan kanan Daniel yang paling hebat. Aku merasa aku harus mengatakan hal ini pada Anda. Rian memandang Naomi dan berkata dengan suara rendah, dari sudut pandang pribadi, mereka berani mengancam Anda. Naomi dan yang lainnya juga hampir membunuh Naomi. Sebagai lelaki, aku tak bisa membiarkan dendam ini begitu saja. Dari sudut pandangan pekerjaan, aku diperintahkan Tuan Daniel untuk menyelamatkan Anda. Jadi aku seharusnya menangkap semua orang yang berhubungan untuk ditindaklanjuti oleh Tuan Daniel agar tidak ada masalah yang muncul lagi di masa mendatang. Tetapi bagaimanapun Duke Louis pernah menjadi tunangan Anda. Kalian pernah saling punya perasaan. Maka untuk menghormati Anda, aku perlu mengatakan hal ini pada Anda. Rian, mendengarmu berkata demikian, pertama-tama aku sangat bersyukur. Tracy menatap Rian dengan tatapan apresiasi. Sebagai pria, kamu memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap Naomi. Kedepannya aku dapat menyerahkannya padamu dengan tenang. Tapi ada hal yang harus aku katakan padamu dengan jelas. Duke memang pernah menjadi tunanganku, tapi kami sama sekali tidak pernah terlibat dalam kontak fisik. Selain itu, muncul banyak masalah baru, tapi kami sudah berpisah. Tunggu sebentar,
Rian menyela ucapannya dan bertanya dengan bingung. Anda bilang kalian tidak terlibat dalam kontak fisik sama sekali. Kalau begitu, saat di kebun anggur Brodok, kalian... Itu hanya salah paham, Tracy berkata dengan santai. Ada beberapa cerita yang kelewatan yang tak ingin kubicarakan lagi. Intinya sejak awal sampai akhir, aku sama sekali tidak pernah terlibat kontak fisik dengannya. Selama ini aku hanya tak tega melawannya, karena aku merasa akhir tragis ini disebabkan olehku. Jika bukan karena berbagai alasanku menyetujui lamaran darinya, mungkin ia tidak akan berubah menjadi seperti ini. Tetapi ini tak berarti ia dapat melakukan segala hal karena rasa bersalahku ini. Jadi aku sama sekali tidak keberatan kamu menangkap dia dan para gangster itu. Tapi dalang dibalik masalah ini adalah Tuan Besar Lois. Tidak ada hubungannya dengan Duke. Tidak ada gunanya menangkap dia. Selain itu, jika sungguh terjadi sesuatu, takutnya akan menjadi masalah besar. Jadi aku sarankan kamu, setelah kembali ke kota Bunaken, serahkan mereka padaku, agar aku dapat langsung bernegosiasi dengan Tuan Besar Lois. Nona Tracy, di sini tidak ada orang luar. Aku bicara langsung saja padamu. Rian berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kenal begitu lama, Anda seharusnya juga tahu bahwa Tuan Besar Lois adalah orang yang melihat keuntungan dan melupakan kebaikan. Sekarang Anda tak punya latar belakang apapun. Ia tak akan menganggap Anda pergi bernegosiasi dengannya. Tidak hanya tak membuahkan hasil, malahan hanya akan memprovokasinya. Benar juga. Tracy menundukkan kepala berpikir keras. Sebelumnya jika bukan karena Daniel yang membantunya masalah perial mundur dari investasi, mungkin Tuan Besar Lois sudah dapatkan memonopoli 40 triliunnya. Orang ini sama sekali tak masuk akal. Entah bagaimana ia bernegosiasi dengannya, tetap tak akan berhasil. Aku sarankan lebih baik serahkan masalah ini pada kami. Rian membujuk. Anda tenang saja. Berdasarkan pemahamanku pada Tuan Daniel, ia tidak akan melukai Duke. Terutama ketika membicarakan ini, Rian agak sedikit canggung. Terutama ketika ia tahu Anda dan Duke Lois sama sekali tidak terlibat kontak fisik. Ia akan lebih menolerir Duke Lois. Iya, Tracy menganggukkan kepala. Kalau begitu, masalah ini diselesaikan seperti ini saja. Ada hal yang lain yang ingin kamu bicarakan. Hal kedua, Rian memandang Naomi dan berkata dengan tulus, aku ingin memohon kepada Anda, serahkan Naomi padaku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Harap Anda percaya padaku. Aku percaya padamu, tapi... Aku tahu, sekarang Anda masih sangat membutuhkannya. Yang kukatakan bukanlah sekarang, melainkan nanti, setelah masalah keluarga Moore selesai dan segala keadaan membaik. Maka, selama ia bersedia, aku tidak keberatan. Tracy sangat bersyukur. Aku sangat senang kamu bisa bertanya dengan tulus seperti ini. Terima kasih. Rian menganggukkan kepala dengan rasa terima kasih. Hal ketiga adalah ketika membicarakan ini, Rian agak ragu. Ia berpikir apakah harus memberitahu masalah Daniel. Jika diberitahu, apakah ia akan diusir oleh Daniel? Dengan karakter Tuan Daniel ini, mungkin dia benar-benar akan sungguh melakukannya. Ia bukan memikirkan diri sendiri, hanya saja Tuan Daniel masih membutuhkan orang di sisinya. Di saat seperti ini, ia tidak boleh pergi. Kamu ingin membicarakan masalah Daniel padaku? Tracy sudah dapat menebaknya. Ia berkata dengan sengaja, aku sudah tahu soal penyakitnya. Hah? Anda? Rian hampir saja keceplosan, tetapi ia berhasil menahan mulutnya. Ia bertanya dengan pura-pura tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda ketahui?
Aku tidak paham. Jangan berpura-pura lagi. Tracy sengaja mengujinya. Amanda sudah memberitahuku. Aku tahu kalian telah memperingatkan ia dan Dixon agar tidak memberitahuku kebenarannya. Tapi coba kamu pikirkan, Amanda dekat denganku atau dekat dengan kalian? Ryan menundukkan kepala, tatapannya agak ruwet. Omongan Tracy ini masuk akal. Amanda tak punya konsep kekuasaan. Ia hanya tahu Tracy adalah orang terdekatnya. Jadi peringatan keluarga Whelan sama sekali tak berguna baginya. Tracy membujuknya, mungkin saja ia bisa mengetahui kebenaran dari Ryan. Ketika aku turun dari pesawat, aku dikejar oleh orang-orang Dukel. Amanda menelponku dan bertanya aku sudah sampai atau belum. Waktu ia mendengar suara tembakan pistol di tempatku, ia menangis. Di saat itu aku bertanya perihal penyakit Daniel padanya. Ia terpujuk oleh perkataanku, jadi mengatakan kebenaran. Tracy mengamati raut wajah Ryan dan lanjut berkata, Ryan, aku tahu kamu setia pada Daniel, tidak ingin mengkhianatinya. Maka kamu tak berani mengatakannya kebenaran. Tapi coba kamu pikir, bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Daniel? Bukankah kamu akan menyesal selamanya? Aku tahu kamu meminta Thomas mencari tabib dewa di mana-mana, tapi tanpa adanya aku, meskipun kalian membalikkan dunia ini, tetap tak akan dapat menemukannya. Tracy lanjut memancingnya. Kamu beritahu aku, ada apa dengan Daniel sebenarnya? Selama kamu menjelaskannya padaku, aku akan membantumu mencari tabib dewa.